semua. Terima kasih kepada Dokter Maman yang sudah bersedia kembali menjadi pembicara di kita. Bulan ini kita memperingati bulan kanker payudara yang biasa kita peringati setiap kali di Dago dengan acara hura-hura, dengan acara ramai-ramai. Untuk kali ini, berhubung masa pandemi ini, kita akan mengadakan acara mengenai kanker payudara melalui Zoom ini. Karena dokternya juga nggak bisa lama-lama, jadi saya rasa cukup sekian dulu aja, kita langsung ikuti aja mengenai seminar dokternya. Makasih, silakan dok. Ya, oke. Makasih Bu Yanti. Jadi kita langsung aja ya Bu ya, pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Maman Abdurrahman, spesialis bedah onkologi. Dok, silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dengar? Kelihatan? Yap. Suaranya kurang keras kayaknya dok. Ya. Halo, suaranya kelihatan, kedengaran? Ya, sekarang kedengaran. Dok. Soalnya ini rapatnya 2. Kuping kiri sama kuping kanannya beda. Ya maaf dok. Oke, kita cerita tentang all about breast cancer. Sebetulnya kita semua udah pada tahu lah sebetulnya. Cuman kata Bu Yanti kan banyak yang baru dan pengingat untuk yang lama. Gak apa-apa, kita cerita aja tentang kanker payudara itu apa. Ini ditulis kanker payudara, apakah tulisnya karsinoma, ada node benjolan, apakah remisi, ada screening, radiasi, rekonstruksi, kemoterapi, tulisan di sini itu semua. Pengelolaan, prevensi, edukasi, itulah yang termasuk all about breast cancer. Sebagian sudah pada melewati, sebagian sudah pada ngerti, ada juga yang masih bimbang, terdorong oleh hoax. Ya, kita cerita tentang pendahuluan, faktor risiko, stadium, dan pengingat. Kita pendahuluan. Tentu kanker payudara adalah kanker terbanyak pada wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kira-kira 180.480 per tahun yang baru. Hanya 5% ada pasien yang kurang dari 40 tahun. Tapi di Indonesia persentasinya lebih besar dibanding 5% ini. Kira-kira 6,5 sampai 10%. Jadi dapat terjadi pada 1 di antara 3.000 kehamilan. Ya. Jadi kira-kira ada 124 wanita tiap 100.000 wanita yang didiagnosis setiap tahun. Kanker adalah suatu benjolan atau tumor yang ganas, yang bermutasi benjolannya menjadi tidak teratur. Tumor bisa berbentuk jinak, bisa berbentuk ganas. Kalau ganas itulah kanker, salah satunya kanker payudara. Nah, kemudian di Indonesia masih banyak ditemukannya pada stadium yang lebih besar, lebih tinggi. Kira-kira stadiumnya 50% dalam stadium yang lanjut seperti ini. Untuk stadium yang lanjut ini survivalnya lebih rendah, biaya pengobatan pun lebih tinggi. Sebetulnya kanker payudara sudah ada di mana-mana. Dari mulai zaman Mesir kuno juga udah ada gambar-gambarnya. Di zaman Renaissance juga ada gambar wanita yang tanpa payudara. Jadi gejala kanker payudara umumnya yang disebut-sebut dulu digembar-gemborkan seperti ini adalah benjolan tidak normal di payudara. Adanya sekret berdarah di puting susu. Puting susu berkerut atau melesak ke dalam. Ada perubahan kontur dan warna pada payudara, perubahan bentuk kulit payudara, kemerahan dan kerutan pada permukaan payudara seperti kulit jeruk.
Ini digembar-gemborkan oleh Mayo Clinic sejak tahun 70-80-an. Tapi sekarang gejala ini sebetulnya sudah lanjut. Kalau sudah ada puting susu yang berkerut atau gitu, biasanya ukurannya kan sudah agak lebih besar. Stadiumnya sudah mungkin 2 atau lebih. Kalau dari segi gambar, yang inilah yang masih untuk orang awam atau orang di Indonesia yang masih digembar-gemborkan. Jadi gambar perubahan seperti ini. Berbeda dengan di negara yang maju. Biasanya ditemukan belum ada gejala, sudah ditemukan karena diwajibkan untuk melakukan screening. Nah, ini perbedaan antara yang jinak sama yang ganas. Kalaupun ada benjolan di payudara, jangan mikir ganas dulu sebetulnya, karena lebih banyak yang jinak. Tetapi kalau munculnya pada usia yang di atas 40-an, kita harus waspada. Bukan berarti dibiarkan, tetap harus mencari pemeriksaan oleh tenaga medis. Jadi ciri-ciri yang seperti ini adalah ciri-ciri yang sudah agak lanjut. Kita lihat payudara. Payudara ini terdiri dari kelenjar air susu, saluran air susu, ada puting, ada lemak, ada kelenjar getah bening, ada otot di bawahnya, pembuluh darahnya juga banyak. Nah, kanker itu bisa terjadi di mana saja. Yang umum adalah di kelenjar air susunya, invasif lobuler, atau di saluran air susunya, invasif duktal. Kemudian faktor risiko. Faktor risiko di sini adalah being female. Kenapa disebut wanita jadi faktor risiko? Karena wanita lah yang paling banyak menderita kanker payudara dibandingkan laki-laki. Laki-laki ada punya kanker payudara karena laki-laki juga ada payudaranya walaupun lebih kecil. Faktor risiko umur bertambah itu risikonya bertambah. Riwayat keluarga, adanya genetik, punya anak pertama di atas 30 tahun, berat badan berlebih, sosioekonomik yang lebih tinggi, minum alkohol, tidak berolahraga, kemudian menars atau mensnya dini kurang dari 12 tahun, menggunakan pil atau kontrasepsi hormonal kelamaan, lebih 5 tahun, atau tidak menyusui, ini yang dikenal sebagai faktor-faktor risiko. Nah, ini jadi wanita dan usianya bertambah, ini risikonya meningkat. Belum lagi yang ini genetik, ada yang BRCA1, BRCA2, atau BRCA yang menunjukkan bahwa ada gen yang diwariskan. Pemeriksaan BRCA ini bisa dikerjakan di Bandung, di Indonesia. Cuman harganya masih mahal, sekitar 5 jutaan, 5.500.000. Tidak ditanggung oleh BPJS. Kalau di Bandung bisa di Pramita, di Biotes, agennya sama di Santosa. Nanti dikirim ke Jakarta ke Kalgen. Kemudian faktor risiko. Ini faktor risiko seperti silsilah. Jadi barangkali itu yang meningkatkan risiko, tapi tidak utama. Faktor risiko ada kanker payudara, pernah kanker payudara. Ada faktor etnik dan ras. Faktor etnik itu misalnya dibandingkan orang kulit hitam di Amerika lebih tinggi risikonya ketimbang orang yang kulit putih. Nah, ini balik lagi kepadatan jaringan payudara. Makin besar ukuran payudara, kemungkinan terjadi kankernya kan lebih besar. Tetapi kalau ukuran payudaranya lebih besar, tentu mungkin saja ditemukan bisa lebih dini, belum melekat kemana-mana. Nah,
Nah, faktor risiko lain, apakah ada kelainan di payudara pernah punya kista atau fibroadenoma, tumor jinak menimbulkan risiko? Nah, tidak semua tumor jinak meningkatkan risiko. Ada juga yang sama saja tidak meningkatkan risiko. Usia pertama kali menstruasi, jadi dia subur lebih cepat, paparan estrogennya lebih tinggi. Sebaliknya bila menopausnya lambat, biasanya di atas 50, faktor risikonya meningkat. Walaupun ingat faktor risiko ini enggak otomatis langsung jadi, belum tentu. Pernah radiasi, ini radiasi juga bukan berarti sekali radiasi, bukan berarti di ronsen atau CT scan, itu berbeda. Nih, pola hidup, gaya hidup, biasanya orang yang merokok, minum alkohol, minum pil atau berat badan itu faktor risiko. Yang faktor risiko ini belum jelas apakah ada diet dan vitamin tertentu, ada zat kimia, ada paparan tembakau yang pasif atau pekerja malam belum jelas. Juga gosip-gosip deodoran atau bra yang berkawat meningkatkan risiko ternyata Kanker. Zoom meeting dari mana? Dari grup. Jadi ada fakta dan mitos salah satunya. Nah, apakah hidup sehat dengan olahraga yang baik menurunkan risiko? Ya. Juga minum alkohol meningkatkan risiko. Kalau ukuran payudara ternyata tidak meningkatkan risiko. Ya. Kemudian penggunaan pil lebih dari 5 tahun, pil KB yang lebih dari 5 tahun kelamaan meningkatkan risiko. Overweight pada saat pasca menopause meningkatkan risiko. Kenapa? Karena pada orang yang gemuk, produksi estrogen di lemak dirubah jadi estrogen, dari lemak berubah menjadi estrogen. Sehingga paparan estrogennya meningkat. Ya. Jadi hati-hati pada yang sudah menopause, beratnya jangan kelebihan. Nah, saat ini yang dianjurkan adalah pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya dilakukan secara teratur, sebulan sekali. Apakah ada berubah, ada sesuatu yang berbeda pada saat dia tiduran atau pada saat berdiri. Biasanya pemeriksaan payudara sendiri dianjurkan pada usia mulai dari 20 tahun. Kemudian pemeriksaan payudara oleh secara klinis atau sadanis yang dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis, boleh oleh dokter bedah spesialis onko, atau dokter bedah umum, atau oleh bidan sekalipun yang terlatih, itu dianjurkan tiap 3 tahun pada usia 20-39 tahun dan setiap tahun pada usia di atas 40. Juga disertai dengan mamografi. Deteksi dini akan menyelamatkan nyawa lebih banyak. Nah, sekarang kita mengingatkan tentang stadium. Stadium itu menunjukkan tingkat perkembangan dari sel kankernya. Stadium ada stadium 1 sampai 4. Stadium 1, stadium itu ditentukan oleh T tumornya, N node, ada nodul kelenjar getah bening, M adanya metastasis atau penyebaran ke organ yang jauh. Kalau ukurannya kurang dari 2 cm adalah T1. Kalau ukurannya sudah 5 cm ke atas, T3. Atau sudah ada borok di kulit, udah T4. Ada kelenjar yang teraba, mungkin N1. Kalau menyebar ke paru atau ke liver atau ke tulang, itu stadiumnya naik jadi stadium 4.
Ini gambar stadium yang lain-lain. Ini bisa yang stadium 0 juga ada kalau ukurannya kecil sekali dan masih ada di dalam, belum menyebar kemana-mana. Tentu pengobatan, kemudian prognosisnya juga berbeda-beda. Perhatikan bahwa kanker payudara yang dini akan berbeda dengan yang lanjut. Kanker payudara yang in situ atau masih di dalam berbeda dengan yang invasif yang udah menyelusup. Ada tipe-tipe kanker payudara, ada yang ductal, lobular, ada yang special type, ada juga subtipe yang luminal A, luminal B, HER2, triple negatif. Kemudian perhatikan juga status pada saat kanker, ada premenopause atau postmenopause. Keseluruhan ini menentukan terapi dan menentukan pengelolaan kita selanjutnya. Yang menunjukkan bahwa kok saya payudaranya sama, kankernya di kiri dengan teman saya yang sama, kok pengobatannya berbeda, mungkin sifatnya akan berbeda. Ini tentu angka survival, angka kekambuhan juga akan lebih tinggi pada yang stadium lebih tinggi. Ini yang masih sering ditemukan di kita, ukuran tumornya sudah besar, apakah karena faktor ketidaktahuan, ketakutan, atau faktor ekonomi, atau faktor gosip. Yang penentuan utamanya kita dilakukan biopsi. Biopsi itu diambil sampel. Sampel jaringan macam-macam, bisa menggunakan jarum, core biopsi, atau biopsi insisi, dibikin sayatan, atau yang lain-lain. Kemudian ini pengelolaan tindakan-tindakan yang berbeda. Jadi ada radioterapi, kemoterapi, operasi, dan yang lain-lainnya. Nah, kita lihat sekarang ke terapi. Saat ini terapi adalah individual. Tiap orang kadang-kadang berbeda. Jadi dokter yang memilihkan mana yang terbaik untuk pasien tertentu pada saat tertentu. Jadi pengobatannya bisa berupa pembedahan, radiasi, terapi hormon, kemoterapi, terapi target, atau imunoterapi. Dan semuanya bisa digabung. Zaman dahulu operasi hanya merupakan satu-satunya cara untuk pengobatan. Contoh ini ada pisau khusus di tahun 1300-an. Ada pisau khusus untuk mengangkat payudara. Jadi untung kita hidupnya zaman sekarang. Jadi nggak pakai pisau begituan. Ini pengobatannya ini berbagai macam, ditentukan oleh dokternya, dipilihkan mana yang terbaik. Ini sejarah pengobatan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Terakhir obat kemoterapi juga bermacam-macam, obat targeting terapi juga bermacam-macam, tergantung juga ekonominya negara, ada yang ditanggung, ada yang tidak ditanggung. Kemudian ini contoh untuk terapi hormon. Terapi hormon hanya untuk kasus yang estrogen reseptor atau progesteron reseptornya positif. Terapi hormon misalnya adalah tablet tamofen, tablet arimidex, tablet letrozol, atau disuntik Joladex, atau Luprolin, atau Tapros. Nah, itu terapi hormonal. Biasanya itu dipilihkan pada tipe-tipe yang hormon positif. Nah, ini jenis-jenis operasi. Kalau zaman dulu main semua tuh main babat. Zaman sekarang, kalau ukurannya tertentu dengan tipe tertentu, bisa saja kita lakukan pengangkatan si payudaranya yang diselamatkan. Jadi kita lakukan operasi 1/4 payudara ditambah radiasi. Tapi hanya untuk dipilih pada kasus-kasus tertentu saja. Kalau zaman dulu begini semua,
Zaman sekarang walaupun kanker masih dipertahankan payudaranya. Ini contoh gambar berbagai jenis operasi. Nah, ini ada kemoterapi. Kalau yang di sini gambar kemoterapi, orang kemoterapi udah pakai kursi kayak kursi pijat biasa. Kemudian ini pakai helm. Helmnya itu sebetulnya helm untuk anti anti rambut rontok. Enggak anti sih sebetulnya, mengurangi rambut rontoknya. Tapi tidak pada semua orang. Dan di Indonesia belum di ACC pembeliannya oleh rumah sakit. Jadi kalau di luar negeri sudah ada pilihan di situ. Di luar negeri juga yang pakai helm itu harus nambah biaya lagi. Nah, ini jenis-jenis ada operasi yang namanya sentinel lymph node biopsi. Sentinel lymph node biopsi. Kemudian di sini ada operasi untuk diselamatkan payudaranya. Ada yang direkonstruksi. Kemudian dilanjutkan dengan radiasi. Radiasi neoadjuvan artinya radiasi yang diberikan pada saat sebelum dilakukan operasi. Kalau adjuvan artinya radiasi yang diberikan setelah dilakukannya operasi. Kalau paliatif radioterapi biasanya untuk mengurangi keluhan dan gejala, terutama untuk tumor primer atau metastasenya. Sekarang terapi hormon. Terapi hormon berbagai macam. Ada yang dioperasi, diangkat ovariumnya, ada yang diradiasi, ada yang kasih tamofen, atau obat aromatase inhibitor, letrozol, anastrozol, atau exemestan. Ada GnRH, gonadotropin releasing hormone, obatnya yang ada misalnya Zoladex atau letrozol, Zoladex, goserelin atau Tapros yang disuntik itu ada di BPJS. Kemudian ada kemoterapi. Kemoterapi juga ada yang sebelum operasi, ada yang sesudah operasi. Nah, saat ini kemoterapi zaman dulu kemo hanya diberikan pada yang sudah metastase. Tahun 70-an. Tahun 90-an ke atas kemoterapi diberikan pada orang yang tujuannya tumornya sudah besar, tujuannya mengecilkan tumor. Sekarang tahun 2020 dianjurkan kemoterapi duluan setelah dibiopsi pada kasus-kasus dengan risiko tinggi. Sehingga berbagai macam obat yang baru ditemukan. Ini jenis-jenis obat, jadi banyak perkembangannya. Sebagian sudah ada di Indonesia, sebagian besar, dan sebagian juga sudah ada di BPJS. Jadi untuk menentukan mana dikasih obat ini, mana dikasih itu, dokter harus melihat ada faktor-faktor penyakitnya, dilihat juga faktor-faktor pasien, disesuaikan. Tentu dilihat dulu dari salah satunya yang ngetop adalah subtipe, diperiksa ER, PR, HER2, dan sebagainya. Yang kita semua sudah tahu. Kita sekarang sudah tahu bukan cuma ibu kankernya kanker apa? Kanker payudara kiri, kanan. Harus tahu sekarang tipenya apa? Luminal A, luminal B, HER2 atau basal. Selain juga suka nanya-nanya stadiumnya berapa, diapain. Jangan bangga dengan apa yang dikerjakan. Jangan iri sama apa yang dilakukan terapi pada orang lain. Rumput tetangga lebih hijau. Belum tentu hasilnya lebih bagus. Dokter sudah memilihkan mana yang terbaik buat ibu. Ini tipe-tipenya umumnya secara umum pengobatan terapinya adalah yang seperti ini.
kalau berdasarkan subtipe. Yang pasca terapi bagaimana? Yang utama adalah kontrol teratur. Harus difikirkan juga ada hubungan antara mind and body. Jadi kalau pikirannya kita mumet, pasti ke tubuhnya juga akan ikut terganggu. Kita harus positive thinking, tetap sabar dan tawakal. Yakin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu semua, ibu-ibu, bapak-bapak, beruntung kita bergabung di kelompok BCS ini, yang sama-sama kita mau maju dan ingin jadi pemenang. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat saling menguatkan. Yang penting diri kita positive thinking, sabar dan tawakal, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi obat akan tetap diteliti, akan ada obat-obat yang baru, tapi tidak ada obat yang pasti obat ajaib. Pasti ada proses, ada prosedur. Seringnya yang mau jalan pintas itu adalah terapi yang alternatif itu. Mengkampanyekan ujug-ujug dia bisa menyembuhkan ini, padahal nggak sebaik itu sebetulnya dari promosi. Ya, barangkali ini Breast Cancer Awareness Month. Terima kasih atas perhatiannya. Move on and be a winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Maman atas pemaparannya all about breast cancer. Memang kanker payudara paling banyak ya dok yang dialami oleh wanita dan di Indonesia itu ada 6,5 sampai 10%. Tadi saya bisa ini segitu. Dan yang utama bagi kita baik kita warrior maupun kita survivor adalah tetap rajin melakukan kontrol payudara sendiri ataupun sadanis. Ya, betul. Dan tetap kita mengendalikan pola pikir kita agar kita selalu berpositive thinking. Mungkin itu ya dok ya untuk apa ya? Betul. Yep. Oke, kita akan langsung buka tanya jawab. Mau berapa tanya jawab nih dok? Sok sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Oke. Saya mengundang teman-teman semua. Jika ada yang mau bertanya, boleh dengan cara melambaikan tangan atau menulis di grup chat. Dan di sini sudah ada di grup chat. Saya akan bacakan langsung. Assalamualaikum, siang dok. Bagi penyintas kanker, kita selalu dianjurkan untuk pemeriksaan secara berkala. Pada saat pemeriksaan berkala, tentunya ada rasa deg-degan dan takut hasil raportnya jelek. Yang mau ditanyakan, kadang kita mendengar istilah-istilah yang belum gitu diketahui, diantaranya massa, lesi, dan nodul. Apa perbedaannya dari ketiga istilah tersebut? Seberapa bahayakah dan bagaimana cara menanganinya? Itu pertanyaan dari Ibu Enci. Silakan dok. Massa, lesi, nodul itu sama. Massa, lesi, nodul sama. Artinya benjolan. Itu sama-sama aja lah. Nggak usah difikirkan. Tetap ya dok, positive thinking aja ya dok. Pokoknya positive thinking. Kalau nggak ngerti kan makanya butuh kontrol. Makanya butuh di komunitas. Kalau nggak ngerti kita tanya. Kadang-kadang nanya sama dokter, lupa. Padahal tadi di rumah udah mau nanya ini. Padahal mau nanya di WA juga kan boleh, silahkan. Kan katanya lupa itu sebagian dari efek kemo dok. Benar nggak dok? Saya juga nggak di kemo lupa. Berarti itu adalah faktor kembali kepada faktor diri sendiri ya dok ya? Sama. Lupa adalah manusiawi. Ya. Jadi jangan takut. Orang kita juga kalau habis ujian, kemudian kan nunggu raportnya juga deg-degan. Tapi kan udah tahu, begitu udah tahu kan pasti naik pangkat, naik kelas. Jadi ini juga udah dievaluasi, udah dicek, hasilnya bagus ya berarti kan naik. Gitu. Ya. Oke, makasih dok.
Jadi tetap kembali ke diri kita sendiri, tetap berpositif thinking dan rajin melakukan kontrol. Ya, ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan. Nih, Mbak saya Tias, tambahin yang bisa bantu kontrol saya ya. untuk lihat yang melambaikan tangan. Yang kontrol kan waktunya berbeda-beda. Ya. Nggak selamanya harus setiap bulan. Kita perhitungkan juga adalah yang rumahnya jauh. Rumahnya jauh, ada kontrol ke dokter yang terdekat dulu, ke dokter keluarganya. Kemudian nanti diatur kontrol ke Bandungnya kapan. Nah, biasanya pada tahun pertama kontrolnya lebih rapat dibandingkan dengan kalau tahunnya udah 3 tahun atau 5 tahun ke atas. Masih ada pasien saya yang udah 20 tahun yang lalu pun masih kontrol. Jadi baik-baik saja. Walaupun dia udah di kemo, sudah dioperasi, udah nggak minum obat lagi, ya tinggal silaturahmi dan kita semangatin aja, kita recharge baru. Yang penting, kalaupun nggak kontrol, yang penting kita komunikasi, ada sesuatu yang berbeda. Tidak kenapa yang awal-awal pada tahun-tahun pertama yang harus sering, karena kekambuhan yang tersering adalah pada 3 tahun pertama. Pada tahun pertama. Saya mau belakangan aja. Oke, maaf sambil Ya. rapat yang satu lagi. Ya, oke dok. Dok, saya bacakan ya dok. Ada pertanyaan selanjutnya. Dok, kalau sudah operasi dan udah sebentar. Ini ada sebelumnya dari Cinensi. Dok, kalau setelah konsumsi Arimidex selama 5 tahun, biasanya pasien makan obat apa lagi jika tidak ada keluhan apa-apa? Oke. Untuk Arimidex 5 tahun biasanya tergantung tahunnya, tergantung konsepsi. Kalau sekarang biasanya kita kasih kembali ke Tamofen. Kita kasih Tamoxifen untuk kira-kira sampai 2 tahun sampai 2 tahun atau 5 tahun lagi. Kalau zaman dulu pengobatan Arimidex cuma sampai 2 tahun. Kemudian naik sampai 5 tahun sekarang. Dulu pengobatan hormon itu cukup 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian penelitian terbaru bisa sampai 10 tahun, tapi tidak untuk semua orang. Dipilihkan oleh dokternya, mana yang terbaik. Ada juga yang udah 5 tahun, udah cukup. Ada yang 5 tahun terus tambahin Tamofen saja. Kalau Arimidex-nya kelamaan, di atas 5 tahun, ada risiko tulangnya lebih keropos. Kalau Tamofen sih enggak ke arah tulang gitu. Jadi makanya diatur-atur. Ya. Oke. Makasih dok. Lanjut ya dok. Yuk. Dok, luminal A dan luminal B itu apakah menunjukkan level untuk pemeriksaan IHK? Pertanyaan dari Ibu Lisa dok. Untuk IHK menentukan level. Enggak, dia masuk luminal A. Beda aja. Dia sama-sama kelas. Misalnya kalau sekolahan. Kelas masuk kelas berapa? Kelas 7A, 7B, 7C. Cuman beda kelas aja. Tapi kelas 7-nya sama. Kelasnya tergantung stadium, tapi ini kelas A, kelas B, kelas C itu berbeda. Kalau sekolahan tergantung apakah ada sekolahan yang sekolah unggulan, ada akselerasi atau tidak. Ada sifat masing-masing dari luminal A dan luminal B yang berbeda. Itu yang harus kita waspadai oleh dokternya. Untuk pasien, sama aja, yang penting menurut mereka dokter. Ya, kan kadang-kadang kalau untuk luminal B, respon kemonya lebih baik dibandingkan dengan luminal A. Tetapi kalau luminal A lebih berespon terhadap terapi hormonnya. Tapi kan kita lihat tiap orang juga berbeda. Enggak selamanya bahwa
orang luminal A itu harus nggak boleh kemo. Enggak, kita lihat kebutuhannya. Cuman ada berbagai sifatnya masing-masing. Ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan. Ada yang sudah operasi pengangkatan payudara 6 bulan lalu, sekarang kesemutan tangan kiri. Apa itu akibat dari operasi atau obat atau hal lain yang nggak ada hubungannya sama breast cancer? Harus diperiksa. Tiga-tiganya bisa. Bisa ada hubungan, bisa nggak ada hubungan. Kadang-kadang juga berbeda. Ada yang misalnya memang setelah dioperasi si tumornya sudah melekat ke ototnya lebih kuat. Ada yang setelah operasi baik-baik saja, tetapi dianya kelamaan nyapu, kelupaan sehingga jadi bengkak, itu berpengaruh. Ada juga yang karena kejepit urat sarafnya. Harus diperiksa, utamanya nggak bisa dikira-kira. Jadi tetap harus kembali ke dokter onkologinya Iya, ya dok ya? harus diperiksa. Ya, oke. Dok, ada pertanyaan lainnya. Perbesaran KGB tumor bisa jadi kanker atau enggak? Semua ini diketahui dari hasil MRI. Jadi pembesarannya itu diketahui dari hasil MRI. Itu Besaran KGB itu, KGB-nya di mana? boleh dicat lagi sayangnya. Yang Pembesaran didapat kelenjar getah bening, penyebabnya bisa karena kanker, bisa juga karena infeksi. Misalnya, orang udah kanker payudara, tapi suka nyabut-nyabut bulu ketiak, pakai dicukur pakai silet yang tergeletak di kamar mandi, itu jadi infeksi. Walaupun nggak di MRI juga udah jelas bahwa itu keraba benjolannya. Apalagi dengan di MRI, nggak usah dipikir semua benjolan teh langsung jadi kanker. Apakah begitu yang di MRI positif harus langsung di kemo? Enggak. Kita nilai lagi oleh dokternya. Ada yang mungkin di kemo, ada juga yang enggak. Jadi positive thinking. Kalau nggak ngerti, ya kembali kontrol ke dokter. Oke. Ya, mungkin nanti yang kalau belum puas dengan jawabannya, mungkin nanti boleh chat saya lagi untuk saya pertanyakan lagi. Kita kembali ke chat grup ya, Dok. Dok, kalau sudah operasi dan udah perawatan, masih ada resiko kankernya nunggu berapa lama kalau benar-benar dianggap bersih? Sebetulnya kalau kita udah 5 tahun nggak kambuh itu sudah dianggap bersih. Walaupun ada aja yang kambuh setelah 10 tahun, setelah 20 tahun pun ada yang kambuh. Sama aja dengan mobil udah ke bengkel. Apakah yang udah ke bengkel itu tidak akan mogok lagi? Belum tentu. Karena tergantung pemakaian si mobil. Tergantung diganti oli apa enggak, bensinnya bensin yang bagus apa enggak, dipakai ngebut-ngebut atau enggak, dipakai ke yang banjir-banjir apa enggak. Kan faktornya banyak. Mobil aja begitu, apalagi orang. Ya. Jadi kalau kayak gitu ada pantangan makan apa untuk breast cancer dan apa side effect dari tamoxifen? Pantangan makan, saya mah orang yang golongan bebas. Asal Asal jangan jangan makan daun berlebihan. pintu ya, Dok? Iya, jangan beracun. Saya sering ngasihnya, yang penting mah jangan makan junk food sama pecin gitu. Ya, kenapa? Karena dipaksa oleh pasien. Kalau nggak ada pantangnya suka aneh. Di pasiennya kasih pantang itu. Zaman dulu, waktu belum ada junk food, di Indonesia kasus kankernya lebih sedikit. Makanya barangkali itu juga ikut berpengaruh. Tapi kalau pengen banget gini-gini, alah makan aja sedikit mah, nggak usah khawatir. Tapi kalau habis makan itu kok jadi kerasa gini-gini, ya udah berhenti, gitu aja. Jadi santai. Terus apa satu lagi tadi?
Pemakaian tamoxifen. Tamoxifen. Iya, tamoxifen, Dok. Tamoxifen, untungnya tamoxifen di Indonesia untuk orang Asia efek sampingnya tidak terlalu kelihatan. Berbeda dengan orang Barat. Orang Barat, tamoxifen efek sampingnya banyak ke arah endometriosis. Endometriosis itu penebalan dinding rahim. Penebalan yang tidak normal di dinding rahim yang bikin perdarahan. Sama varises. Tapi orang Indonesia mah, orang Asia, itu genetiknya berbeda dengan orang Barat. Angka kejadian yang begitunya lebih rendah. Efek sampingnya kecil sekali. Kalau di Barat itu mungkin 5-10%, kalau tamoxifen di atas 5 tahun. Tapi kalau di Indonesia rasanya kurang dari 2%, kurang dari 1% yang terjadi hal itu. Kalaupun ada, biasanya nanti kita periksa. Makanya nanti kalau sudah 5 tahun tamoxifen, dokter suka menyuruh USG juga kandungannya. Kok saya kan kanker payudara, kok kandungan ikut di USG? Ya, itu sepupunya, jadi harus ikut dikontrol gitu. Jadi nggak otomatis, pasti ada keluhan sebelumnya. Jadi sebetulnya tamoxifen efek sampingnya yang lebih ringan dibandingkan dengan obat hormon yang lain. Ya, oke. Kita kembali ke pertanyaan ya, Dok. Selamat siang, Dok. Saya warrior cancer dari 2016 dan sampai sekarang belum pernah berhenti kemo. Saya sudah kemo yang ke-101 kali nanti tanggal 15 Oktober dan tipe CA saya itu triple negatif. Progresif apa itu, Dok? Artinya triple negatif progresif. Apa itu, Dok? Artinya Triple saya sudah negatif transfusi itu darah. ER negatif, PR negatif, HER2-nya negatif. Itu tipe yang rada galak. Nggak mempan sama pil anti hormon, tidak mempan juga sama Herceptin. Obatnya kalau udah lanjut ya cuman kemoterapi. Kemoterapinya harus dipilih-pilih, mana lagi. Orang triple negatif juga bukan karena triple negatif yang bikin itu sulit. Biasanya karena awalnya memang sudah terlalu lanjut si benjolannya, sehingga perjuangannya masih panjang. Progresif berarti si tumornya aktif, kurang mempan terhadap obat. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Lydia Endriana, Dok. Mm-mm. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lia Yuliawati. Assalamualaikum, Dok. Dok, kalau yang tumor bisa jadi cancer nggak ya? Yang harus dihindari dari segi makanan apa ya? Apakah yang harus dilakukan dan jangan? Makasih, Dok. Mungkin tadi yang itu ya, Dok, ya untuk makanan udah Ya, tadi sebenarnya udah itu kejawab aja. ya. Kalau tumor jinak tidak ujung-ujung bisa jadi kanker, tergantung jenisnya. Obat kan kanker tumor jinak juga bermacam-macam, nggak otomatis. Mungkin dari awalnya kanker nggak ada benjolan dulu. Kemudian tadi di chat ada juga yang tanya tentang bengkak, lymphedema itu apa? Lymphedema itu bengkak di lengan di sebelah yang tempat operasi. Penyebabnya banyak, bisa karena tumornya, karena nyumbat getah bening, bisa karena operasi, karena memang aliran getah bening di situ harus dibersihkan. Tapi biasanya lymphedema utamanya karena ada tumornya. Kemudian nggak nurut, nggak boleh ngangkat yang berat, diangkat si berat yang beratnya sehingga jadi bengkak. Nggak boleh nyapu kelamaan karena aktivitas ini bisa jadi bengkak. Kalau bengkaknya memang ringan, biasanya dilakukan fisioterapi, bisa kempes lagi. Tapi kalau karena tumornya, biasanya sulit. Pengobatannya berbagai macam. Bisa juga radiasi memperberat terjadinya lymphedema. Tapi radiasi juga ada yang mengurangi lymphedema. Ada kemoterapi yang rasanya memperberat. Enggak, kemoterapi biasanya
tujuannya mengecilkan si tumor, tujuannya biar nggak bengkak. Bisa juga karena kekurangan albumin, itu juga bisa bengkak. Ya. Oke. Dok, ini dari pertanyaan yang tadi, Dok, masalah yang KGB tadi, dokter radiasinya bilang lihat dari hasil MRI pembesaran KGB-nya jelas bukan karena infeksi. Tapi ini KGB tumor cuma besarnya masih di bawah 1 cm. Perlu kemo nggak ya, Dok? KGB-nya ada di beberapa tempat, Dok, termasuk di Tanya ketiak. sama dokternya. Karena harus memeriksa. Kalau diperiksa ke saya juga harus melihat dulu riwayatnya. Bukan cuma melihat dari MRI saja. Harus kita lihat dulu jadi misalnya penanda tumor. Harus dilihat juga subtipenya. Harus dilihat dulu. Kalau misalnya begitu disuruh kemo lagi, dia nangis sampai kekejer, saya nggak akan kemo. Tergantung mentalnya. Iya. Kalau dia ternyata dengan ukuran tumornya masih kecil, masih bisa diterapi dengan terapi yang tanpa kemo, ya kita coba bisa. Tapi kalau menurut penilaian dokter, wah ini mah harus kemo, ya harus nurut gitu. Ya, jadi kembali diperiksa sama dokter onkologinya. Ya, Dok, pertanyaan di grup chat lagi. Dok, apakah kalau sudah minum obat tamofen dan suntik Zoladex, apakah masih perlu pakai KB, mengingat saya belum SOB? Kalau lagi pakai Zoladex, nggak pakai KB pun boleh. Tapi kalau Zoladexnya sudah berhenti, ya harus hati-hati. Memang kalau udah penderita kanker nggak boleh hamil lagi ya, Dok? Kalau Ibu Diah mah nggak boleh. Ibu Yanti nggak boleh. Kalau saya boleh ya, Dok? Kalau orangnya yang masih muda ya mungkin boleh diatur. Jadi harus dilihat dulu. Biasanya dianjurkan jangan hamil dulu sampai kira-kira 2 atau 3 tahun setelah kemo terakhir. Oh. Jadi biarkan diistirahatkan dulu. Iya, Kita iya. pilihkan juga ya tipenya yang mana. Tapi nggak akan saya izinkan kalau, dok saya anaknya sudah 4, saya mau hamil lagi. Enggak. Iya. Kalau misalnya anaknya baru 1, mau hamil lagi, oh ya Ya, boleh. itu saya, Dok. Ya, ada pasien saya dulu juga yang hamil lagi, baik-baik saja waktu si tumornya. Yang penting dikontrol. Berarti Apakah selama hamil obat tamofen diminum? Enggak. Jadi kita hamilnya harus pertimbangkan, ada risiko yang harus ditempuh. iya. Bahwa mana untung ruginya, jadi kita harus dilihat. Iya. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak Vina. Mbak Vin, jangan hamil dulu ya. Tunggu dulu. Oke, Dok, lanjut pertanyaan di grup chat. Dok, saya harus minum tamoxifen 5 tahun dan saat ini juga saya ada kista endometriosis di ovarium kiri dan kista adenomiosis di rahim. Dokter kandungan menganjurkan terapi GnRH agonis. Apakah terapi ini bisa sejalan? Ya GnRH agonistik kasihnya contohnya Zoladex. Oh, oke. Saya kurang ngerti, Dok. Itu Zoladex itu salah satu golongan GnRH agonis. Ya bisa jalan-jalan saja sih sebetulnya. Bahkan kadang-kadang ada dokter kandungannya yang dinilai, wah kalau pakai obat gini-gini mah susah, apalagi umurnya udah di atas 45, di histerektomi aja, diangkat aja kandungannya, kan mungkin begitu. Jadi tergantung orangnya. Ya, dipilihkan. Oke. Itu tadi jawabannya ya Bu Ade Pujinawati. Kita ke pertanyaan Bu Ade sekarang. Dok, apakah kanker payudara yang triple negatif dan tidak minum obat terus masih haid pasca kemo? Apakah perlu operasi biar tidak haid atau bagaimana, Dok? Kenapa? Apakah sebentar. Kanker beliau adalah kanker payudara yang triple negatif dan tidak minum obat. Nggak Terus usah. masih haid.
Kalau triple negatif mah mau dioperasi diangkat kandungannya juga nggak akan ngaruh. Jadi kalau diangkat indung telur itu, kalau tipenya hormon positif, ER atau PR-nya positif. Kalau yang triple negatif mah nggak mempan. Jadi kalau yang tadi triple negatif obatnya ya cuman kemo sama operasi payudaranya. Oke, ya cukup puas ya Bu Ade. Selanjutnya ada Jadi pertanyaan dari kankernya tidak berkaitan dengan keseimbangan hormon. Dia munculnya dari jalan yang lain. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Widi Sianipar. Dok, saya pasca operasi kanker payudara Mei 2014, pernah PET scan waktu sebelum kemo. Setelah pengobatan selesai Desember 2014, saya rutin kontrol. Saya belum pernah PET scan lagi, tapi saya rutin cek USG payudara, pemeriksaan darah dan urin tiap 6 bulan, serta mamo dan USG abdomen sekali setahun. Menurut dokter, saya perlu tidak PET scan karena hasil pemeriksaan saya bagus. Gimana itu, Dok? Perlu PET scan nggak, katanya, Dok? Kalau dananya ada, boleh. Cuman pikirkan juga kita sama dokternya. Kadang-kadang kalau lagi baik-baik saja, ujung-ujung di PET scan, begitu PET scan ada sesuatu, oh ada bintik yang gini-gini, langsung jadi stres. Kalau saya mah nggak diwajibkan, bukan hal yang wajib, tergantung dari kondisinya. Nggak ada yang harus atau patokannya harus PET scan tanggal gini-gini, enggak lah. Kita lihat orang per orang. Ya, oke. Ini sahabat BCS ada yang mau bertanya langsung nggak? Sebelum saya kembali ke chat grup. Mungkin ada yang mau mengeluarkan suaranya langsung ke dokter? Terakhir ya, ini saya udah ditanya. Oh gitu, oke, Dok. Di rapat. Nanti saya leave duluan ya. Ya, oke. Terakhir satu ya, Dok ya. Dok, bagaimana cara mendeteksi kemungkinan kanker pada anak? Mengingat saya ibunya terkena kanker. Sebaiknya umur berapa mulai dapat dilakukan pemeriksaan? Like me. Kanker apa? Di sini dia nggak nyebutin, Dok. Oh, kalau kanker payudara itu tadi, kalau udah dia mulai mens, dia sudah diajarin periksa payudara. Yang periksa payudara yang rutin di atas 20 tahun. Mungkin untuk melihat apakah ada faktor turunan atau tidak, ya ibu dan anaknya diperiksa gen BRCA. Terutama ibunya dulu deh yang periksa BRCA. BRCA1, BRCA2. Kalau misalnya gen BRCA-nya ada, anaknya diperiksa. Tapi kalau gen BRCA-nya nggak ada, ya anaknya diperiksa yang sederhana aja. Oke, ya. Jadi kita udahan ya, Dok, untuk tanya jawabnya. Ya. Ya, mohon maaf pada sahabat BCS semuanya, karena memang masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup saja, karena saya lihat juga pertanyaannya kebanyakan masih mendasar. Maaf, bukan maksud saya lebih tahu, tapi kita semua di sini banyak yang sudah mempunyai pengalaman untuk hal-hal tersebut. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup aja ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Yang belum terjawab nanti di WA ke saya, nanti saya jawabkan. Oke. Ya. Terima kasih ya. Saya makasih ya, Dok ya. Udah di rapat satu makasih lagi. sekali, Dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Pasti Mira. Pasti masih ada yang mempunyai banyak pertanyaan seputar kanker payudara, dan di kita juga banyak banget yang penderita kanker payudara. Tapi seperti kata dokter tadi, mungkin nanti pertanyaannya bisa diajukan di grup. Nanti mungkin Bu Yanti atau Mbak Tias akan bantu kita untuk menanyakannya ke dokter Maman. Ya. Selanjutnya, biasanya setiap bulan Oktober, BCS selalu mengadakan acara di All About Breast Cancer, selalu mengadakan acara yang kita seru-seruan, yang beberapa tahun terakhir kita mengadakan di Car Free Day Dago.
banyak banget keceriaan kita setiap kita melaksanakan acara di sana. Kita ada yang jadi maskot, ada yang berpakaian yang untuk menarik perhatian orang. Kita menggunakan pakaian pink semuanya gitu. Nah, sekarang kita akan melihat pemutaran video Bandung Cancer Society selama mengikuti setiap menjalani acara di Brave Oktober. Ya. Kita akan menyaksikan videonya bersama-sama. Samar-samar ku dengar suara berbisik coba menjelaskan kenapa langit itu biru, kenapa gunung itu hijau. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia. Andai waktu nanti berhenti, kidung sinar tetap mengeluh. Terima kasih Tuhan, Kau titipkan anugerah, walau berupa sakit terlebur dalam doa. Semangat takkan pudar dan tak lelah berdoa. Kidung sinar tetap mengeluh. Kita bagai cahaya di dalam cahaya, saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia. Andai waktu nanti berhenti, kidung sinar tetap mengalun. Terima kasih Tuhan, Kau titipkan anugerah, walau berupa sakit terlebur dalam doa. Semangat takkan pudar dan tak lelah berdoa. Kidung sinar tetap mengalut. Kita bagai cahaya di dalam cahaya, saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Kita bagai cahaya di dalam cahaya, saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Samar-samar ku dengar
suara berbisik coba menjelaskan kenapa langit itu biru, kenapa gunung itu hijau. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia. Andai waktu nanti berhenti, kidung sinar tetap mengeluh. Terima kasih Tuhan, Kau titipkan anugerah, walau berupa sakit, terlebur dalam doa. Semangat takkan pudar dan tak lelah berdoa. Kidung sinar tetap mengeluh. Kita bagai cahaya, di dalam cahaya saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia. Andai waktu nanti berhenti, kidung sinar tetap mengalun. Terima kasih Tuhan, Kau titipkan anugerah, walau berupa sakit, terlebur dalam doa. Semangat takkan pudar dan tak lelah berdoa. Kidung sinar tetap mengalun. Kita bagai cahaya, di dalam cahaya saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Kita bagai cahaya, di dalam cahaya saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Samar-samar ku dengar suara berbisik coba menjelaskan kenapa langit itu biru, kenapa gunung itu hijau. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia. Andai waktu nanti berhenti, kidung sinar tetap mengeluh. Terima kasih Tuhan, Kau titipkan anugerah, walau berupa sakit, terlebur dalam doa. Semangat takkan pudar dan tak lelah
mengeluh. Kita bagai cahaya di dalam cahaya, saling memegang erat, berpeluk dalam cinta. Semangat tak boleh padam, dan yakinlah selalu semua ini anugerah. Semua pasti ada maksudnya. Kita harus tetap bahagia.